Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya sudah bahas tentang membaca file CSV. Hari ini saya akan membahas cara membuat grafik, termasuk nanti WS-nya membuat grafik dengan Python. Library apa yang digunakan? Kita menggunakan library namanya Matplotlib untuk visualisasi data dengan Python atau membuat grafik bar ataupun line art ya. Jadi Matplotlib itu nama library yang digunakan. Adalah library Python yang digunakan untuk membuat visualisasi data seperti grafik, garis batang, lingkaran, dan lainnya. Dalam bidang teknik, harusnya teknik sipil ini. Visualisasi data sangat penting untuk menganalisa data lingkungan, seperti kualitas air. Ini contoh datanya bisa disesuaikan ya dengan prodi masing-masing. Nah, di perkuliahan hari ini kita akan bahas bagaimana membuat grafiknya. Untuk datanya sih bisa disesuaikan ya. Nanti kalian bisa nyari data sendiri juga bisa. Prasyarat yang harus dilakukan apa? Yang pertama, otomatis Python telah terinstall di komputer. Terus library Matplotlib dan Pandas telah terinstall. Kemarin sudah saya jelaskan ya, library Matplotlib ini untuk yang membuat grafik, untuk Pandas itu untuk membaca file CSV-nya. Nah, instalasinya bagaimana? Instalasinya sama. Pip install Matplotlib sama Pandas. Bisa satu-satu, pip install Matplotlib, terus pip install Pandas, atau langsung satu seperti ini juga boleh. Terus di sini saya contoh menggunakan data kualitas air. .csv yang isinya adalah lokasi, tanggal, pH, dan DO. Ada sungai A, sungai B, terus tanggal. Nah, ini kalau terjadi error ketika install ya, ini kemungkinan terjadi update. Beberapa Python atau beberapa mahasiswa mengalami kendala ketika instalasi Python muncul informasi seperti ini. Error external management environment. This environment is externally managed to install Python packet dan seterusnya ya. Nah, kalau terjadi error seperti ini itu ada banyak cara, ada banyak solusi. Solusi yang paling direkomendasikan itu apa? Solusi yang saya rekomendasikan itu kalian menggunakan virtual environment istilahnya. Virtual environment itu maksudnya kita membuat environment atau ruang kerja sendiri di folder yang kita buat. Langkah-langkahnya bagaimana? Pertama, di terminal kalian tuliskan Python 3. Kalau Pythonnya pakai Python 3, min-m, vnv, virtual environment, terus di spasi my env atau di sini ini opsional ya. Ini variabel opsional. Pak boleh pakai my env atau virtual atau folder apapun ya. Nanti otomatis kalau ini dijalankan di terminal seperti ini, nanti akan membuat folder myenv. Ini perintah untuk menjalankan atau membuat virtual environment ya, di folder yang kita buat. Kemudian kita aktifkan. Cara mengaktifkannya adalah source myenv. Ini sesuai folder yang kita tulis di atas. Terus /bin/artifact. Kalau ini kita jalankan, nanti akan muncul nama environment kita di sini. Kemudian baru kita bisa install. Kemungkinan nggak akan terjadi error. Kalau ini pip install matplotlib pandas seaborn nggak akan terjadi error. Karena saya sudah nyoba ya, sebelumnya error seperti ini kan belum ada virtual environment-nya. Kemudian saya aktifkan virtual environment-nya, errornya nggak muncul. Oke, langkah-langkah membuat grafik. Pertama, sebelum kita membuat grafik adalah otomatis di program Python kita membaca file CSV-nya terlebih dahulu menggunakan fungsi read CSV. Sebenarnya kalau filenya Excel itu kita bisa menggunakan fungsi read Excel ya. Tapi kalau datanya besar, Excel ini
ini apa namanya memorinya membutuhkan banyak memori ya. Jadi CSV lebih ringan. Kalau bisa sih pakai CSV. PD, Pandas, maksudnya .read CSV, nama filenya. Nama filenya harus jadi satu ya, di dalam folder yang sama. Kita masukkan variabel data, kalau kita print, menampilkan data CSV-nya. Sebelum kita membuat grafik, kita harus bisa membaca file CSV-nya dulu. Kalau file CSV-nya belum terbaca, nggak akan bisa kita buat grafiknya ya. Kalau sudah, baru kemudian langkah-langkah membuat grafik. Yang pertama, nanti untuk kisi-kisi UAS-nya ya, kemungkinan saya kasih data CSV yang ada hubungannya sama prodi kalian, teknik sipil, ataupun enggak, kalian buat data sendiri ya. Seperti yang tugas-tugas sebelumnya, buat data sendiri. Datanya jangan cuma 4, terlalu dikit ya, ini karena contoh materi perkuliahan cuma 4. Kalau bisa datanya ratusan gitu ya, ratusan atau ya di atas 50 atau di atas 30 ya datanya. Kalian bisa buat sendiri ataupun pakai data real, cari di Google ya. Kalian bisa nyari data di ada istilahnya website-website penyedia data ya. Data Jawa Barat gitu. Nah, Open Data namanya. Open Data ini akan menampilkan data seluruh data yang ada hubungannya di pemerintahan ya. Nggak tahu yang teknik sipil itu apa ya. Kalau di sini sih kebanyakan kalau yang paling sering sih teknik lingkungan ya. Ada data air, data kualitas udara, ada data jalan rusak dan lain sebagainya. Kalau saran saya sih kemungkinan sih UAS-nya nanti kalian cari data CSV kalau bisa banyak terus ditampilkan secara grafiknya. Tapi nggak ada hubungannya teknik sipil ya. Saya kurang tahu. Kalian bisa cari sih sebenarnya. Nggak harus dari open data sini. Nah, kebanyakan tiap provinsi itu punya open data ya. Ini open data Jawa Barat. Open data Jakarta juga ada. Satu data Jakarta. Jadi setiap pemerintahan itu, government itu kan memang sengaja membuat datanya terbuka. Tujuannya supaya peneliti atau researcher, akademisi itu bisa ngambil data terus dijadikan penelitian gitu ya. Entah itu untuk prediksi atau data dalam pengambilan keputusan. Nah, koneksinya lemot. Open data, bahkan kabupaten juga punya ya. Open data semuanya Bekasi. Nah, open data Bekasi. Nah, formatnya kebanyakan kalau nggak Excel ya CSV ya. Koleksi data, dataset. Nah, jumlah dataset provinsi harusnya muncul ini koneksinya. Nah, jumlah guru di Jakarta Lampui 90.000. Dataset open data. Nilai 3 dan aspek kebebasan dalam indeks demokrasi. Prosesi badan usaha milik daerah. Hmm, sipil itu hubungannya apa ya? Bangunan. Bangunan. Badan Perancangan Pembangunan Daerah. Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintah daerah pada Badan Perancangan. Indeks reformasi birokrasi. Apa ya? Jalan. Coba saya cari jalan. Presentasi jalan dengan kondisi mantap. Kondisi. Bisa sih datasetnya. Data lokasi jalan dan overall reference menurut wilayah dan volume jalan. Indeks kepuasan mana terhadap pelayanan. Panjang jalan berdasarkan kota administrasi. Indeks kepuasan masyarakat. Jumlah usaha jasa perjalanan wisata. Jumlah usaha penyelenggara pertemuan. Nah, apa yang ada hubungannya teknik sipil ya? Kalian bisa cari ya. Kalau saya mungkin data 10 penyakit terbanyak. Data panjang jalan memiliki jaringan utilitas. Ini mungkin masih dikit-dikit masuk ya. Ini datanya. Kalian bisa download dalam bentuk request unduh nanti dalam bentuk zip Excel biasanya bisa. Nanti, nah ini lokasi jalan, nama paket, volume, satuan ini kan ada angka, bisa kita buat grafiknya, kita buat datanya. Jadi UTS nanti gambarannya seperti itu ya.
pakai data real kalau bisa, diambil di website. Jangan cuma 4 atau 5 data. Nah, pertama menampilkan grafik garis line atau plot line ya, line plot. Grafik garis berguna untuk memverifikasikan perubahan nilai dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita punya data kayak tadi jumlah jalan panjang, ada kenaikan atau enggak kan kita bisa lihat berdasarkan datanya terus digambarkan dalam bentuk kayak gini. Ini contohnya ya. Pada tanggal 2024 bulan 1 tanggal 1 nilai pH-nya Sungai B 6,9. Di tanggal 2 nilai pH-nya naik gitu kan. Kalau menampilkan data dalam bentuk grafis seperti ini kan lebih mudah dibaca, lebih mudah dilihat bagi pengambil keputusan, decision maker atau ketuanya gitu ya. Ketuanya nggak mungkin baca datanya satu-satu. Jadi hanya cukup melihat grafiknya saja, naik atau turun. Nah, untuk menampilkan grafik bagaimana? Silakan dipraktekkan ya supaya tidak ketika UAS nanti tidak kebingungan. Pertama, otomatis import matplotlib.pyplot as plt. Kita singkat menjadi plt. Import pandas as pd, kita singkat pd. Pertama ini membaca file. Terus keduanya ini adalah memfilter data berdasarkan lokasi. Jadi lokasi A sama lokasi B, kan ada dua data itu kita jadikan satu variabel dengan fungsi data lokasi sama dengan sungai A, sungai B. Ini harus sama dengan nama fieldnya. Terus membuat grafik garis dengan plt.plot. Plot itu untuk garis sungai A, tanggal, sungai A, pH. Labelnya sungai A, pH marker 0. Marker 0 ini maksudnya yang di ujung sini ya. Bentuknya lingkaran atau bentuknya square kotak. Labelnya ini nanti muncul di label sini. Ini untuk menggambar garisnya, kemudian menambahkan judul dan label, title plt.title perubahan pH sungai ini muncul di atas ini. Kemudian X label, yaitu label X, ini, Y label ini. X label, Y label, terus legend itu untuk menampilkan kotakan ini, legendanya. Terus gridnya itu untuk menampilkan garis-garis di dalam plotnya. Terus kemudian PLT show supaya ini tampil. Jadi ini kalau ini dijalankan, nanti akan muncul halaman baru. Apa namanya, bukan halaman baru ya. Apa window baru dalam bentuk seperti ini di Python-nya. Kalau gagal berarti ada yang error sih. Harusnya ada informasi errornya. Kemudian itu untuk pertama menggambar grafik. Yang kedua menggambar dalam bentuk bar atau batang ya. Plot bar untuk melihat perbedaan tinggi nilai ya. Yang kuning sungai B, yang biru sungai A. Secara umum hampir sama. Perbedaannya adalah di sini aja. PLT plot untuk gambar sebuah garis. Kalau bar, PLT dot bar, itu aja perbedaannya. Sama ini alpha 07. Alpha 07 itu untuk transparasi tumpukan ini ya. Jadi supaya tumpukan yang lebih kecil ini lebih transparan gitu ya. 0,7. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, cuma tiga aja ya. Sebenarnya ada gambar lebih detail, maksudnya peta ya, map. Bagaimana kita menggambar eh, peta di Python. Ya sama sih, peta di Python itu untuk apa namanya distribusi sesuatu ya, di sebuah daerah peta di Jawa Barat. Tapi kita itu bisa menggunakan library lain ya. Kalau pengen belajar sih harusnya kalian bisa menggunakan YouTube atau ChatGPT. Kalau pengen lebih fokus eh, membuat grafik yang detail dengan peta. Pakai Python bisa, library-nya ada banyak. Nah, untuk yang ketiga, kita cukup tiga grafik aja untuk UAS-nya, yaitu pie chart. Nah, pie chart ini otomatis untuk presentasi yang nilainya kalau dijumlahin 100% ya. Biasanya kan pilkada itu pakai pie chart untuk melihat persentase.
Jadi otomatis sungai A sama sungai B dijumlahin terus dipresentasikan dulu, baru ditampilkan dalam bentuk pie chart. Pertama adalah membaca PLCSV-nya, kemudian kita hitung rata-rata per lokasi menggunakan fungsi min, terus kita gambarkan, membuat grafik. Dari data grup B lokasi, dia akan mengkelompokkan berdasarkan lokasi A atau lokasi B, terus dibuat rata-ratanya. Kemudian untuk menggambar pie chart-nya, itu menggunakan PLT pie, terus variabelnya, terus label rata-ratanya. Labelnya itu sama dengan rata PH dot index. Index itu adalah sungai A, sungai B harusnya. Sungai A, sungai B. Auto pitch 1.1 itu untuk menampilkan jumlah prosentase, satu desimal, dan satu angka di belakang koma. Start angel ini maksudnya adalah posisi mulainya apa namanya pembagian pie chart-nya ya. Kalau 90 artinya 90 derajat itu posisinya dimulai dari jam 12 di atas ini. 90. Kalau ya 90 ya. Kalau ini 180. Nanti mulainya akan miring. Kalau supaya ideal sih 90 di atas ini. Ini maksud start angle-nya ini 90. Kemudian menambahkan judul, titel, distribusi rata biar di sungai, PLT show dijalankan. Nah, supaya lebih jelas, apa lebih paham, coba buat, ini tugas saja, latihan aja, silakan dikerjakan kalau pengen lebih paham. Buat grafik garis untuk parameter DO di sungai A dan B. Tadi kan garisnya hanya PH ya, DO-nya belum dibuat, silakan dibuat untuk latihan. Terus buat grafik batang untuk rata-rata PH dan DO di setiap lokasi. Buat grafik P untuk distribusi rata-rata DO di setiap lokasi. Oke, kira-kira di sini ada yang mau ditanyakan? Saya ada Pak. Silakan. Duluan aja Ya yuk. udah, ya ada, oke. Jadi sebelumnya saya udah menemukan yang kayak dataset dari luar, di mana saya awalnya dibuat tugas sebelumnya itu nyari di hubungan komposisi agregat ke kotakan betulnya Pak. Nah, cuma Coba saya kirim link. juga khawatir karena pertama saya nggak tahu gitu. Coba kirim linknya. Ada Bentar nggak? Pak. Saya, uh, saya itu nyarinya di laptop. Kebetulan saya ini lagi ada urusan di kampus, jadi Oh, maksud datasetnya dalam bentuk apa? ya. Ada kayak CSV gitu juga sih Pak. Dia ada kayak tabelnya gitu juga. Eh, Nah, tapi saya jadinya bingungnya kalau data chest, kalau kita dapat, oke, saya jelasin dulu ya. Maksudnya kalau kita ada punya dataset dan datasetnya kan tampilannya mungkin agak nggak semuanya kita pakai datanya ya. Jadi kan kita butuh angka saja, kayak tadi sungai A, sungai B gitu ya. Contohnya di sini ada data kegiatan, nama paket, lokasi pekerjaan, jenis konstruksi, volume satuan. Satuan ini kan kayaknya nggak perlu. Satuan ini nggak perlu. Jenis konstruksi nggak perlu. Lokasi pekerjaan perlu. Ya, kalau kita bandingin sama data sungai tadi kan, sungai sama ini kan, pH dan DO kan. Berarti kita cukup pakai lokasi sama volume. Jadi ada namanya pre-processing ya. Dari pre-processing itu CS Excel-nya kita perbaiki dulu. Ada beberapa kolom yang nggak perlu kita pakai. Kalau tahun ini ada banyak, ada tahun lain. Kalau ini tahunnya 2018 semua ya kita hapus aja. Jadi kita hanya ambil lokasi pekerjaan sama volume aja. Itu. Jadi datanya itu di pre-processing dulu, disesuaikan dulu. Paham nggak maksudnya? paham Pak ya Pak. Ya, Saya masuk sama yang saya mau tanyain. ya, gitu ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Mana? Oke, kalau nggak ada, kalau ada yang ditanya silakan ditanyakan di grup ya. Nanti soal UAS-nya saya share minggu depan. Jadi ketika UAS Januari tanggal 6 bisa langsung dikumpulkan. Oke, terima kasih. Nanti rekamannya saya upload ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Kak. wabarakatuh.